Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-10 ya. Alhamdulillah ini sudah masuk hampir selesai sepertiga dari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Jadi tidak terasa tinggal 2/3 lagi kita akan puasa ke depan. Dan pada kesempatan ini, subuh ini, kita melanjutkan kajian spesial di bulan suci Ramadan yang diangkat dari kisah-kisah di dalam Al-Quran, terutama yang kami sajikan di sini, yaitu 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18 yang ayatnya ada 110. Nah, ada 4 kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ini, yang semuanya punya hikmah yang besar apabila kita mempelajari dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yang kita sudah lakukan pada pekan yang lalu, yaitu para penghuni gua, yang juga diambil dari nama dari surah itu, yaitu Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Nah, yang hikmah yang paling utama kita ambil dari sana, sebagaimana yang ditekankan dalam surah Kahfi ayat 21, yaitu bahwa manusia nanti akan dibangkitkan lagi di hari kemudian, yang mana selama hidupnya di dunia dia tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan dan merasa bahwa sebentar saja, seperti para penghuni Kahfi tadi ini, yang tinggal selama 309 tahun dalam gua, tapi merasa seperti hanya sehari atau setengah hari. Nah, kemudian karena ada penguasa yang melampaui batas, ya, jadi kalau bahasa teorinya disebut dengan fosfor ini, kekuasaan yang melampaui, ya, karena memposisikan dirinya seperti juga Tuhan, karena sehat-sehat saja, dan ada sekelompok pemuda yang tidak menerima, walaupun mereka menduduki jabatan yang strategis di istana. Lebih baik dia pergi, menyingkir, meninggalkan kerajaan tersebut dan pergi bersembunyi. Nah, ini mengorbankan kedudukan jabatan demi mempertahankan kekuasaan. Nah, kisah yang kedua ini yaitu 2 pemilik kebun yang punya karakter yang berbeda. Jadi tadi dibaca pada rakaat pertama ini mulai dari ayat yang ke-28. Kalau di Al-Kahfi itu ayat 9 sampai 26. Yang ini 28 dan seterusnya ini. Tadi dibaca mungkin masih ada 2 ayat lagi tidak selesai sampai yang cerita hikmah dari penghuni gua ini. Tapi secara umum sudah dibacakan tadi ayat-ayatnya berkaitan dengan kisahnya. Nah, jadi setiap peristiwa sejarah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang diceritakan atau disampaikan oleh kita Muhammad SAW itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung ibrah
mengandung contoh-contoh atau pemisalan-pemisalan, atau kalau lebih maju sedikit lagi itu ada kerangka berpikir di sana, ada kerangka teoritis yang diceritakan supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi baik dari kisah sejak dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, dan juga kaumnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan kawan-kawannya, Qarun dan Haman serta bala tentaranya. Semuanya mengandung kisah dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dan kisah-kisah ini yang paling penting di sini bahwa kisahnya itu memang benar terjadi, bahwa pernah terjadi, dianggap sebagai, diposisikan sebagai kebenaran atau otentik sifatnya, sehingga memang pantas untuk dijadikan sebagai pelajaran karena pernah terjadi, bukan cerita ilusi yang dikarang-karang oleh seperti yang dikarang-karang oleh manusia, tapi adalah sebuah kebenaran. Contoh yang menunjukkan seperti itu, bahwa memang kisah-kisah itu terjadi, seperti di surah Yusuf ayat ketiga, surah Al-Kahfi sendiri, ya, di ayat yang ke-13, ya, nahnu naqussu 'alaika bil haq, ya, kami mengisahkan kepadamu dengan kebenaran. Jadi ini yang pasti, artinya kalau kita mengambil hikmah itu memang pernah terjadi, apalagi yang menyampaikan ini adalah wahyu Allah. Nah, yang lainnya lagi di surah Ali Imran ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak, yang benar, ya. Jadi semuanya ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh adalah kebenaran pernah terjadi. Nah, kisah ini juga bersinggungan. Kalau saya baca dalam ensiklopedia yang ada di sini, ini jilid pertamanya membahas juga kisah yang dialami kaum Sabai, ya, kisahnya negerinya Ratu Balkis, baik di surah An-Naml maupun juga di surah Sabah sendiri, ya. Jadi bersinggungan dalam penjelasan ensiklopedia Mujizat Al-Quran dan Hadis ini bersinggungan dengan kisah, atau juga dijelaskan di dalam ensiklopedia ini kisah para pemilik kebun, dua orang pemilik kebun yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, mungkin secara sekilas kita pernah biasa juga mendengar kisahnya negeri Sabah yang punya bendungan Maghrib, kemudian di kiri kanannya itu ada kawasan perkebunan, ya, yang sangat luas. Dalam surah Sabah ini diceritakan dan juga di surah An-Naml. Saking luasnya ini, kita dahulu dari sini sebelum masuk yang pemilik kebun. Bendungannya tingginya 60 meter, lebarnya 620 meter, dan kawasan yang dijangkau dari pengairannya ini seluas 9.600, ya, ribu meter. Jadi sangat luas, sehingga negeri Sabah negeri yang makmur, negeri yang makmur yang diceritakan dalam Al-Quran, yang sering dikutip oleh para dai, para khatib, yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang makmur yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para balik kita juga sering mengutipnya ini, berharap negeri kita ini. Sesungguhnya tanya negeri kita ini secara sumber daya alam tersedia semuanya mencukupi. Cuma karena banyak yang salah kelola ini, sehingga kekayaan alam ini baik sumber daya alam maupun dari pajak menumpuk kepada segelintir manusia yang tidak berhak untuk mengambilnya atau menikmatinya.
Ya, seperti kasus-kasus yang kita oknum-oknum yang sudah banyak beredar di media, yaitu baik dalam urusan pajak, bea cukai maupun pengelolaan sumber daya alam. Sekalipun utang kita ini capai 8 ribuan triliun atau katanya sudah mendekati 9.000 triliun, semuanya bisa diselesaikan apabila sumber daya alam ini dikelola dengan baik, benar, ya, tidak ada penyelewengan-penyimpangan di dalamnya. Ya, perusahaan-perusahaan kita juga mampu nih, menghasilkan yang banyak. Nah, inilah mungkin pelajaran yang penting yang perlu kita ambil sehingga kita bisa belajar dari kisah ini. Apa sih sebabnya ini terjadi banjir yang dalam Al-Quran disebut dengan banjir Arim ini, bendungan di negeri Sabah ini, yang pada masa kejayaannya dikenal ada seorang Ratu Balkis yang kemudian akhirnya beriman menyerah karena diundang oleh Nabi Sulaiman menuju ke istananya dan dipaksa untuk menyerah, dan dia kemudian berserah diri juga pada Allah, juga beriman pada Tuhannya Sulaiman, Ratu Balkis dan rakyatnya. Nah, tadi saya rakaat pertama tadi baca ini mulai dari wasbir nafsaka ma'al lazina. Jadi kisah-kisah ini itu didahului dengan ayat-ayat yang mengiringinya, dan juga sesudahnya ada lagi ayat-ayat yang menyertainya yang akan memberikan penjelasan tentang hikmah-hikmah yang diperoleh dari kisah tersebut. Nah, jadi karena ini ceritakan pada kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diingatkan untuk wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghaidi wal asy, ya, yuriduna wajhahu dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW, ya, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Jadi kita di sini juga hadir mengharap keridhaan Allah, datang melakukan salat subuh, ya, jelang pagi ini kita laksanakan kajian-kajian. Tentu kita di sini termasuk juga orang-orang yang bersabar dalam memenuhi panggilan Allah ini untuk senantiasa berserah diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatannya di sini adalah untuk tidak, ya, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Inilah peringatannya yang pertama ini. Karena yang tadi pemilik kebun atau yang memiliki bendungan ini. Jadi ceritanya di sini kalau kita buat analisis, yang di negeri Sabah itu adalah satuannya besar, nyangkup masyarakat luas, yaitu satu kerajaan. Tapi yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ini personal. Jadi ini perlu kita waspadai, pemilikan harta kekayaan yang berkaitan dengan personal dan juga sebuah negara yang luas, yang makmur, yang sejahtera, tapi ujung-ujungnya ada pelanggaran di sana. Negeri Sabah menyembah kepada matahari, ya. Jadi ada unsur memserikatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan, demikian pula dialami di surah Al-Kahfi yang disebutkan sini. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk janganlah matamu berpaling dari mereka, maksudnya orang-orang kafir, karena mengharapkan penghiasan dunia. Nah, karena ini godaan dunia satu luar biasa. Dan Muhammad SAW sudah pernah ditawari mau harta, mau wanita, kerajaan, kedudukan, semuanya diberi asal berhenti berdakwah. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena sudah datang kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah datang dari Tuhanmu, yaitu agama Islam, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inilah yang menjadi pengantarnya. Nah, cerita pemilik kebun itu di ayat yang ke-32
sampai 37 dan seterusnya yang ada. Ya. Jadi berikanlah Muhammad ini wadrib lahum masalan rajulaini jalna li hadimah. Masih dibaca tadi di rakaat pertama ini. Jalna li hadihima jannataini min anabin wa hababnahuma bin nakhlin wa jalna bainahuma zar'a. Berikanlah Muhammad ya kepada mereka sebuah perumpamaan kisah, yaitu dua orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya yang ingkar tadi. Jadi ada dua pemilik kebun, satu ini yang kufur, yang ingkar, satu yang bersyukur. Nah, yang kufur tadi diberikan dua kebun anggur. Nah, cerita di surah Sabah tadi juga itu hasil dari kebun yang paling banyak disebut adalah anggur ini. Memang kalau sekarang anggurnya mahal Pak ya. Jadi mungkin ini cerita-cerita dalam Al-Quran juga kaitan kemana. Memang masa itu saja ya namanya anggur itu mahal harganya. Ya. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan juga kurma, dan kami buatkan ladang-ladang antara kedua kebun itu. Nah, bahkan di sini kiltal jannataini atas ukulaha walam taslim minhu syai'an wa fajarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya ini. Jadi maksimal ini kebunnya menghasilkan baik buah kurma, buah anggur dan yang lain-lain. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Berarti sangat maksimal hasilnya. Bahkan kami pun alirkan sungai-sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun ini. Nah, seperti kita juga ini banyak yang bikin kebun-kebun kan, bikin parit-parit ya. Baik kebun kelapa ini, di musim banyak di Banyuasin, kebun sawit juga masih ada parit-parit sekitarnya. Nah, ini sama ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi benar ini terjadi bahwa apa yang terjadi pada masa lalu masih juga terjadi pada masa sekarang ini. Nah, apa yang kesalahan dia ini? Ya. Jadi dia merasa ini bakana lahu samarun faqala li sahibi wa huwa yuhawiru ana aksaru minka malau wa azuna fara. Dia orang kafir itu tadi juga memiliki kekayaan besar. Ya. Punya harta yang banyak karena dari hasil kebunnya ini. Punya anak buah yang banyak pekerjanya. Lalu berkata kepada kawannya yang beriman, punya kebun juga tapi dia beriman. Ketika bercakap-cakap dengannya mulai muncul ini rasa kesombongan. Ya. Apa yang dilakukan? Ana aksaru minka malau wa azuna fara. Hartaku lebih banyak ya daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Maksudnya di sini adalah yang ikut sama dia kerjanya yang mungkin bekerja sama kebun dan kerja zaman dulu yang berkaitan dengan perbudakan budak-budaknya. Nah, merasa hartanya lebih banyak. Ini sudah melampaui. Ini dalam bahasa ini adalah post ekonomi ini. Jadi melampaui ucapannya melampaui daripada harta yang dimiliki. Ada rasa kesombongan di sana. Jadi ini yang paling pokok. Yang kemarin kan ada raja yang ini terus pemuda itu meninggalkan tempat itu. Nah ini juga merasa hartanya dan pengikutnya lebih banyak. Jadi dia memiliki, kalau disebut pengikut, ada dimensi politiknya di kekuasaan. Jadi ekonomi dan politik juga ada unsurnya di sini. Ya, nah, inilah bahasa orang disebut dengan sekarang oligarki ini. Jadi zaman dahulu sudah ada, seperti juga yang saya biasa ceritakan zamannya Fir'aun, ya itu Hamam dan Qarun itu adalah oligarki pada zaman Fir'aun. Jadi fenomena-fenomena dulu masih terjadi sampai sekarang. Jadi ada orang yang konglomerat, ada yang melarat, kelompok melarat dan konglomerat yang memiliki banyak harta benda, kekayaan perusahaan, bisnis. Uang-uang di bank dan seterusnya, bahkan bisa melakukan apa-apa saja ini, bisa merubah kebijakan, pengaruh pemerintah dan seterusnya. Nah, wadakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Ya, ini sudah dibaca di rakaat kedua tadi. Dia memasuki kebunnya dengan sikap menzalimi dirinya sendiri. Ya, zalimul li nafsi. Jadi kesombongan itu rasa kaya, rasa berkuasa, itu adalah termasuk sikap atau perilaku zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Qala azunnu man tabida hazihi abada.
bahkan sudah keluar kata-kata ini. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wah, ini udah fatal ini. Merasa bahwa tidak akan binasa ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dan ini ada lagi sama seperti kaumnya Bani Israil ini. Dia merasa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Banyak melakukan pelanggaran, tapi merasa kalaupun nanti masuk neraka hanya beberapa hari saja. Nah, dia ini mengatakan, aku kira kiamat itu tidak akan datang. Malah ini sudah ada cenderung menolak adanya hari kiamat. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Wa la nuridu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya. Dan sekiranya aku dikembalikan. Nah, ini hampir sama betul nih prinsipnya ini. Sudah mengira kiamat tidak akan datang. Kalaupun datang, dia mengatakan bahwa aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Malah merasa dia akan diberi lebih bagus lagi daripada kebun-kebun hartanya ini. Nah, ini sebuah pemikiran yang sangat sesat. Nah, lalu diperingatilah oleh kawannya ini. Qala lahu sahibuni, kawannya ini memperingatinya ini. Ya wa huwa yuhawiru akaparta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajulain. Ya, kawannya yang beriman ini berkata kepadanya ketika bercakap-cakap dengannya. Jadi dia dialog terus ini, tidak meninggalkan. Jadi kalau ada kawan yang ini tetap juga didampingi ya. Jangan langsung ditinggalkan ini. Ya, masih bisa kita ajak dia. Siapa tahu bisa berubah gitu ya. Jangan kita bilang, mampuslah kau ini ya. Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu? Dia kembalikan pada urusan penciptaan. Ya, Akafarta billazi khalaqaka min turab. Jadi yang menciptakan kamu dari tanah min turab. Nah ini. Jadi dia ingatkan ini, kembali kepada asalmu dulu. Kamu itu diciptakan dari tanah. Nah, kemudian dari setes mani min turabin summa min nutfah, dari setetes mani. Ya. Summa sawwaka rajula, lalu dia menjadikannya engkau seorang laki-laki yang sempurna. Jadi manusia itu harus sadar ketika dia ada rasa kesombongan, ingatkan kamu tuh sama seperti manusia. Rasa dari tanah gitu ya, diciptakan dari tanah, dari setetes air gitu ya, air mani ya, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Nah, sementara yang beriman tadi ini punya juga kebun, lakinnahu huwallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Dia itu mengatakan kalau dia maksudnya akan tetapi aku, maksudnya yang pemilik kebun yang beriman tadi mengakui percaya bahwa dia adalah Allah. Wallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Ya, dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya sesuatu pun ya dengan Tuhanku ini. Nah, inilah yang berbeda. Tadi yang satu tadi sudah ada unsur mempertahankan dirinya sendiri, hawa nafsu. Aparaita manittaza ilahahu hawahu. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada disebutkan di surah Al-Jasiyah, juga di surah Al-Furqan itu yang mengingatkan manusia supaya tidak mempertahankan dirinya atau hawa nafsunya. Ya. Nah, apa peringatannya ini? Nah, mungkin ini kalau orang karyawan ini sudah mau gajian ini, atau ini sudah mau panen. Mengapa engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Kalau istakhalta jannah kulta Masya Allah la quwata illa billah. Intarani anakal laminka malau walada. Sungguh ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apa hasil yang dicapai, kesuksesan dicapai, prestasi yang dicapai, tetap kita kembalikan bahwa itu semuanya kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini harusnya dia bersyukur karena dia bilang jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada apa yang dimiliki oleh pemilik kebun yang kaya tadi. Nah, namun demikian
ada unsur kesal juga nih pemilik kebun yang ini. Tetap dia mendoakan, tapi karena sudah melampaui batas. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan salaka. Ya, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunku ini. Tapi dia doakan, mungkin dia sudah merasa tersalimi, tapi akhirnya dia mengatakan lagi, dan mengiringkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin. Baik. Jadi ujungnya juga dia sakit hati juga sih. Lalu sakit hati didoakannya juga ya. Doakannya ini ada petir dari langit ini. Jadi petir kan bun juga ini, dan petirnya luar biasa ini. Atau airnya menjadi surut dari yang di sungai, di apa namanya, kebun-kebunnya, selesai kebunnya tadi dia ini sungai-sungai kecil gitu ya. Ya. Atau airnya menjadi surut. Au yusbiha mauha gauran falan tastati'ah lahu talaba. Airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak dapat menemukannya lagi. Kalau sudah kering pengairan doa ini tidak bisa lagi, seperti yang disawah tadi kan di apa namanya, datang banjir bandang, semua bendungannya hancur sehingga tidak bisa lagi berkebun dengan normal, dan malah ditumbuhi pohon yang pahit ya, pohon sebagian pohon sedep gitu ya, disebutkan di dalam Al-Quran surah Sabah itu dan An-Naml. Nah, harta kekayaannya akhirnya benar nih ya, benar ini. Wa uhita bisamarihi fasbaha yukallibu kafairi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Tadi terakhir dibaca di rakaat kedua ini. Harta kekayaannya dibinasakan. Habis nih. Kedua telapak tangannya, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya ya, dan sangat menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan itu. Sedang pohon-pohon anggurnya roboh bersama dengan penyangganya atau para-paranya. Ya, kalau kita bikin pohon tanaman anggur kan dibuat para-para, penyangga-penyangga supaya dia bisa berbuah dengan maksimal dan tumbuh dengan pati. Nah, semuanya roboh semua. Dan dia berkata, aduhai, baru dia menyesal. Ya. Dan dia wa ya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Seandainya saja dahulu aku tidak. Nah, ternyata kekeliruannya itu juga adalah mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan. Jadi aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku, ini baru dia nyesal. Ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Nah, sehingga terjadi bencana yang dialami. Jadi dan bencana yang dialami itu tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya, ya, karena pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Bencana apapun yang terjadi di alam ini, karena banyak sekali terjadi, baik itu gempa bumi, baik itu tsunami, baik itu banjir bandang, baik itu tanah longsor, kebakaran, ya, itu semua kita ini harus pandai-pandai untuk melihat ini, jangan sampai ada pelanggaran yang dilakukan manusia, terutama yang paling pokok di sini, dia mempersekutukan Allah. Ya, kedua itu ada kesombongan bahwa harta yang dimiliki, kekayaan dimiliki adalah hasil dari jeripayanya sendiri, tanpa intervensi dari Allah atau mungkin juga kerjasama dengan sesama manusia. Nah, inilah yang paling pokok. Yang kedua nih, hikmah yang pelajari bahwa kehidupan itu ada siklusnya. Ada masanya manusia itu makmur, ada masanya dia kaya, ada dia masanya mampu, kemudian pada masa yang lain ya juga bisa turun, rezekinya habis, kebunnya hilang, tabungannya hilang, apa dibobol orang gitu ya, atau juga karena faktor-faktor lain gitu ya. Semuanya itu kita harus menyadari bahwa itulah siklus kehidupan. Dan nanti semuanya di akhirat semua akan kita pertanggungjawabkan. Para jamaah sekalian, inilah mungkin 10 menit kisah yang kita sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ini, yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya.
semoga dengan kisah-kisah ini membuat kita waspada, baik para jamaah yang hadir di masjid maupun para hadirin semuanya yang bisa mendengarkan melalui channel Facebook ini dan juga bisa nanti dilihat di YouTube. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dengan kisah berikutnya, yaitu kisah Nabi Musa mencari ilmu ke Khidir atau Nabi Khidir. Ya, yang itu juga berkaitan dengan peranata pengetahuan, dan juga di sini ada unsur sebagai pengantar, ada unsur muncul rasa sombong dari Nabi Musa bahwa segala sesuatu dia yang paling tahu pada masa itu di kawasan tersebut, lalu diuji oleh Allah SWT untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir, insyaallah akan terakhir kisah Zulkarnain yang berkaitan dengan kekuasaan politik ini. Jadi ada paranata keagamaan, keyakinan, ada paranata ekonomi, ada paranata ilmu pengetahuan, dan peranata politik atau kekuasaan. Jadi ini lengkap, dan inilah 4 peranata sosial yang kita sebutkan ini. Peranata sosial keagamaan ada dalam semua masyarakat dan semuanya penting untuk dicermati sehingga manusia tidak melampaui batas di sana. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.